Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan? Sebagai generasi muda, tentunya kita harus menyadari bahwa pendidikan sangatlah penting untuk didapatkan. Bagi pendidikan menjadi kewajiban yang semestinya ada dan disepakati dalam suatu bangsa tersebut. Pendidikan bertujuan untuk pengembangan bagi setiap individu dan bagi bangsa itu sendiri. Bagi setiap orang, tentunya berhak mendapatkan pendidikan yang merata. Pendidikan sebagai salah satu modal untuk mendapatkan apa yang diri sendiri inginkan untuk kedepannya. Kemajuan suatu negara bisa juga dilihat dari kualitas pendidikannya. Pada pendidikan di Indonesia memiliki permasalahan yang kompleks. Di negara Indonesia, ada beberapa hal yang membuat pendidikan di Indonesia ini menurun. Di antaranya yaitu minat baca siswa yang menurun, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta sistem kurikulum pendidikan yang masih kurang efektif. Minat baca pada siswa. Salah satu faktor yang dapat dilihat dari kualitas pendidikan di Indonesia yaitu minat bacanya kepada para siswa. Di Indonesia sendiri memiliki minat baca yang kurang dari negara lain. Pada PISA 2018 menunjukkan bahwa Indonesia telah menduduki posisi 10 terbawah dari 79 negara yang berpartisipasi. Kemampuan rata-rata membaca siswa Indonesia adalah 80 poin di bawah rata-rata OECD. Kemampuan siswa Indonesia juga masih berada di bawah capaian siswa di negara-negara ASEAN. Hal ini membuktikan di Indonesia bahwa daya tingkat literasi terbilang masih rendah. Faktanya, dari 1.000 orang yang ada di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Jadi, persentase minat baca di Indonesia sangat memprihatinkan, yang hanya 0,001%. Hal ini terbilang minat bacanya masih rendah. Di sekitar lingkaran rumah, anak-anak kecil sudah diberikan gadget oleh orang tuanya. Pada orang tua sangat sibuk dengan pekerjaannya tanpa mengawasi anaknya dalam hal belajar, terutama membaca. Seharusnya ketika peran orang tua terlibat dalam kemampuan membaca sang anak yang dapat memberikan rasa cinta membaca sejak kecil. Pada anak dapat memiliki keterlambatan dalam hal berfikir untuk merangkai kata. Ketika untuk menyampaikan suatu gagasan dimulai dari membaca. Karena dengan membaca, kita dapat menambah kosakata baru, pola pikir yang berkembang, dan dapat berfikir kritis. Padahal, dari sekolah dasar seharusnya menjadi langkah awal untuk memiliki kemampuan dan ketertarikan dalam membaca. Tanpa literasi yang tinggi, tidak mungkin seseorang dapat memenuhi tuntunan kemajuan zaman. Dalam hal membaca di sekolah, tentunya peran guru turut serta hadir dalam menunjang keberhasilan siswanya. Dalam menjaga konsistensi pada setiap para guru, beberapa guru terkadang malas dalam melaksanakan dan juga mengawasi anak didiknya dalam hal membaca. Para guru di sekolah memiliki banyak tugas dan kegiatan lain di luar sekolah, sehingga tidak dapat terus-menerus membantu siswanya. Tentu juga dalam pengawasan dari orang tua menjadi faktor untuk meningkatkan minat baca anaknya. Namun, orang tua lebih fokus kepada pekerjaan dan tidak sempat mengawasi kegiatan belajar anak di rumahnya. Sarana dan prasarana kurang memadai. Selain itu, dalam pendidikan, supaya tidak mengalami penurunan kualitas, tentunya pada sarana prasarana perlu memadai. Sarana dan prasarana
merupakan hal yang perlu dikelola dengan baik. Namun, pada salah satu sekolah di Bukit Tinggi yang sarana dan prasarana masih tergolong belum optimal, dari sekolah lingkungan sekitar sekolah, gedungnya maupun dalam fasilitas-fasilitas lainnya, ketersediaan sarana dan prasarananya masih belum lengkap, terutama dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Sistem pendidikan yang membingungkan. Pemerintah mempunyai tugas untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, dalam menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu dengan adanya sistem kurikulum pendidikan yang membingungkan dan kompleks di Indonesia, dengan membuat sistem pendidikan kurikulum yang terus berubah, dapat terjadinya sulit untuk fokus dalam pembelajaran. Guru dan para siswa dapat mengalami kebingungan dalam menerapkan sistem kurikulum jika suka berubah terus. Ketika baru mencoba untuk menerapkan pada kurikulum yang baru dan aturan yang baru, ternyata sudah harus diganti kurikulum yang baru lagi. Meskipun demikian, setiap hal yang baru butuh waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi dan penyesuaian yang ada dalam sistem kurikulum tersebut. Para pembuat kebijakan kurikulum berpikir sistem yang ia buat dapat lebih baik dari sistem yang sebelumnya. Padahal, jika pelaksana kurang mengerti apa yang dimaksud dari konsep dengan aturan yang dibuat, dapat terjadi miskonsep antara penentu dengan pelaksana kebijakan tersebut. Selain peserta didik, pendidik juga terkena dampaknya. Pendidik akan terbebani dengan tugas yang banyak untuk mempelajari materi-materi dan tugas mengajari muridnya dengan sistem materi yang banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan pendidik menjadi kurang optimal dalam mengajari muridnya. Dalam hal ini, pemerintah harus lebih berupaya lagi dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini. Bukan hanya pemerintah saja, tetapi bagi setiap individu, peran guru dan orang tua yang bisa membuat pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam.